Alfa memapa Fiana untuk pergi meninggalkan rumah sakit. Kakinya hanya terkilir ringan. "Lo bisa naik?" Alfa melepaskan Fiana yang langsung berpegangan pada motor Alfa. Fiana mengangguk saja, dia akan berusaha. Alfa memakai helm full face-nya lalu memasangkan helm pada Fiana. Alfa pun naik. Fiana berusaha naik perlahan. Alfa membantunya, memegang tangan Fiana hingga benar-benar duduk nyaman. Alfa menyalakan motornya dan Fiana tanpa sadar memeluk Alfa tanpa disuruh lagi. Dan tanpa sadar juga Alfa tersenyum tipis sesaat setelahnya. Motor pun membelah jalanan yang agak becek bekas hujan yang turun tidak lama. Baguslah. Alfa dan Fiana tidak perlu ribet lagi memakai jas hujan. Alfa akan langsung pulang. Fiana menatap beberapa jajanan saat motor Alfa berhenti di lampu merah. Dia ingin tapi takut bilang, "Mana uang buat melati agar tidak mengganggunya?" Alfa tidak nges soal itu, tapi tiba-tiba dia menoleh melihat ada bakso bakar dan telur gulung. Wanginya menyapa hidung. Bentar, Alfa membelokkan motornya hingga terparkir di depan gerobak itu. Fiana agak terkejut, seorang Alfa mau jajan di pinggiran jalan. Bibir Fiana samar tertarik ke atas. Membentuk senyum tipis. "Iya. Beli 50.000. Atur aja sama bapak." Alfa menoleh pada Fiana. "Anwar sama Anton mau main bentar, lo mau?" tanyanya. Fiana tersenyum tipis lalu mengangguk pelan. Kebetulan sekali, dia juga mau. Alfa menoleh saat melihat Fiana terus mengekorinya hingga ke dapur. Apa karena makanan di tangannya? Dasar. Alfa meminta wadah pada pembantunya lalu menuangkannya sebagian. Satu plastik berisi telur gulung yang ada 10 tusuk dia berikan pada Fiana yang berdiri patuh di sampingnya. Lucu sekali. Apalagi? Alis Alfa bertaut galak khasnya. Perasaan dia sudah memberikannya. Enggak, Fiana pun pergi ke meja makan, duduk di kursinya. Ingin dibawa ke kamar takut Alfa tidak suka. Fiana pikir bakso bakarnya juga dia akan mendapat jatah. Alfa membuka bagian bakso bakar, dia pun menoleh pada Fiana yang asyik makan jajanan itu. Bukankah Fiana tidak kebal pedas? Alfa baru ingat soal itu. Tapi dia abaikan, Fiana anteng memakannya. Diamnya Fiana tadi ternyata menunggu jatah bakso bakarnya. "Alfa." Suara Anton terdengar dari luar, pas sekali dia baru sampai. "Udah ada bel, ngapain teriak, dasar orang utan," gumam Alfa lalu menyimpan beberapa tusuk bakso bakar pada Fiana. Fiana menerimanya dengan berbinar. Alfa mengusap sekilas kepala Fiana lalu pergi untuk menghampiri kedua sahabatnya yang tidak akan masuk jika tidak Alfa hampiri. "Kalian sekamar?" Anwar melihat beberapa perubahan di kamar Alfa. Anton jadi ikut memperhatikan sekelilingnya juga. Iya, sejak kapan meja lo berguna?" "Terus lihat, ada barang cewek," tunjuknya pada beberapa tas Fiana yang dibelikan Ayu. "Kalian pikir aja sendiri." Alfa asyik bermain game yang lawannya tengah sibuk mengamati kamar. "War, lo niat main gak sih?" kesal Alfa. Anwar pun kembali fokus. Di tempat lain, di depan pintu kamar. Fiana gelisah, kebingungan. Di kamarnya dan Alfa ada Anton dan Anwar. Bagaimana dia masuk? Fiana hendak mengetuk namun urung. Terus saja begitu hingga pada akhirnya pintu itu terbuka tanpa dia ketuk. Alfa menautkan alis. Sedang apa Fiana dengan sebelah tangan terkepal, apa hendak mengetuk? "Minta Mbak ambilin air, sama jus 3 gelas." Perintahnya tanpa menutup pintu lagi. Agar Fiana mudah masuk. Fiana pun membuat jusnya sendiri dan menyiapkan air minumnya. "Ya ampun, Non. Biar." "Enggak usah, Bi."
Aku aja, potongnya lalu tersenyum ramah. Dia bawa ke atas dengan ahli. Fiana sering membawakan air untuk tamu orang tuanya saat di rumah, jadi itu tugas mudah tanpa perlu minta pada pelayan. Alfa menoleh melihat kedatangan Fiana dengan nampan yang berisi beberapa gelas itu. Alis Alfa bertaut. Apa pelayan gak ada? Gue cuma suruh lo bilangin ke Mbak. Fiana mengerjap gugup, menyimpannya di tempat yang aman. Galak banget. Anton menepuk lengan Alfa sebagai teguran. Makasih ya, Fiana, kata Anwar dengan ramah. Fiana mengangguk kecil lalu kembali bingung. Dia harus kembali keluar. Kemana? Anwar dan Anton kompak berdecak melihat nada galak Alfa. Ke bawah, jawab Fiana ragu. Di sini aja, kita main game. Gue pendukung Anwar, lo Alfa. Anton meraih lengan Fiana hingga duduk di dekat Alfa. Bahkan akibat tarikan itu, Fiana sempat mendaratkan bokongnya di sebelah paha Alfa. Untung hanya sekilas. Ayo, War. Hajar. Seru Anton lalu meraih segelas jus jeruk buatan Fiana yang mantul. Enak. Fiana hanya ikut bertepuk tangan walau pelan dan canggung. Alfa meliriknya sekilas. Bagaimana bisa pendukung sesenyap itu? Alfa menarik Fiana agar duduk di depannya. Lo aja yang main, putusnya sambil memposisikan jemari Fiana di stick game itu. Anwar dan Anton hanya melirik, mencoba membiasakan diri dengan Alfa yang bisa sedekat itu dengan lawan jenis. Selama dia kenal, hanya Fiana yang bisa. Keren sekali. Keduanya jelas tidak iri. Dari segi pengalaman, mereka berdua lebih banyak dari Alfa. Apalagi Anton yang terkenal buaya. Fiana canggung dengan posisi duduknya, tak hanya itu. Jemarinya yang ditindih jemari Alfa sebagai bentuk bantuan membuatnya berdebar. Fiana mencoba menghafal apa saja yang disentuh oleh jemarinya dan jemari Alfa. Fiana yang pintar jelas mudah belajar. Alfa pun tidak membantu lagi dan memilih meletakkan dua tangannya di pangkuan Fiana dengan santai. Terkesan nemplok di punggung Fiana dan tanpa sadar Fiana juga bersandar. Alfa sama fokus pada game. Mereka berempat terlalu berambisi untuk menang sampai tidak sadar dengan pasangan suami istri muda yang terlihat romantis. Dikit lagi, bisik Alfa dengan tangan yang awalnya memeluk perut kini terkepal. Fiana semakin fokus dan mobilnya pun sampai menjadi juaranya. Yes! Fiana berseru lalu berbalik dan dusel bahagia pada Alfa tanpa sadar. Anton dan Anwar yang berseru kecewa seketika menoleh melihat sisi Fiana yang lain. Bahkan Alfa yang berseru jadi berhenti menerima seludukan manja itu. Fiana berhenti lalu senyum lebarnya perlahan luntur menjadi kecanggungan. Fiana kembali berbalik lalu menyembunyikan wajahnya ke lututnya yang dia peluk. Anton lebih dulu terbahak, terus menggodanya sampai Fiana tidak berani untuk mengangkat wajah. Alfa hanya mengulum senyum tipis. Beberapa detik tadi memang terlihat lucu. Saat dengan tidak jelas Fiana dusel pada tubuh depannya. Alfa merengkuh Fiana, menariknya tanpa mengubah posisi Fiana. Berhenti malu. Kita main lagi. Gue yang main, War. Putus Anton yang berhenti menggoda Fiana. Ternyata Fiana jago juga, padahal awalnya masih diajarin. Gue gak boleh kalah. Mendengar itu Fiana mengangkat wajahnya. Dia jadi ingin kembali menang. Dia akan mencoba mengikis rasa canggung, mengabaikan posisinya dan Alfa. Alfa hanya duduk dengan tenang. Sesekali melirik jemari cantik yang lincah. Fiana sungguh mudah belajar. Alfa mengusap kepala Fiana sekilas sebagai rasa bangganya karena menang. Bahkan di sesi permainan Alfa asyik mengendus atau mengecup bahu Fiana.
Anwar tersenyum tipis melihat itu lalu kembali menjadi pendukung Anton walau tidak terlalu seheboh Anton sebelumnya. Fiana tidak terganggu. Jika sudah fokus memang begitu. Alfa tidak heran lagi. Kalau menang lagi, gue kasih 3 permintaan. Bebas, Alfa mengendus leher Fiana. Sepertinya setelah bermain game, ada permainan lain yang harus diurus Fiana. Gak gitu. Fiana bersuara membuat Anton dan Anwar menoleh. Itu curang, lanjutnya lalu balas menatap dan berubah canggung. Fiana refleks menggeliat merapat pada Alfa. Maaf, tambahnya pelan. Anton terbahak. Astaga. Santai aja, kenapa negur malah takut akhirnya hahaha. Tawanya kian pecah. Anwar jadi tertular. Dia emang rajanya curang, balas Anwar. Alfa mengambil alih stick game dari tangan Fiana. Biar gue yang lawan si tukang curang, balasnya. CK. Lo kalah sih, Al. Anton begitu yakin. Fiana mengerjap gugup dan berdebar. Posisinya kenapa begitu dekat seperti sedang dipeluk Alfa. Fiana jadi membeku tak bisa bergerak. Dia pun mencoba fokus pada game yang sedang berlangsung. Alfa sama jago, membuat Fiana melupakan posisi mereka yang terlalu dekat. Bahkan detak jantung Alfa terdengar. Dikit lagi, gumam Alfa. Lo mau apa kalau menang? Tanyanya dengan masih fokus pada game. Fiana mengerjap. Bisikan itu untuknya kan? Anton atau Anwar tidak mungkin mendengarnya. Gak tahu, cicit Fiana kian tersipu. Pipi Alfa kini menempel di pipinya walau sesekali karena pergerakan Alfa dan gelisahnya Fiana. Gue mau lo, gimana? Fiana melotot samar lalu melirik Anton dan Anwar yang tidak mendengar itu sepertinya. Untung saja. Tunggu. Kenapa dia panik? Ucapan Alfa bisa saja bukan menjurus ke hal itu kan. Mau aku apa? Tanya Fiana agak mencicit pada akhirnya. Cium, bisiknya lagi lalu mengecup pipi Fiana hingga si empunya tersentak karena suaranya. Anton dan Anwar menoleh membuat fokus Anton terpecah mendengar kecupan itu dan pada akhirnya Alfa tersenyum penuh kemenangan. Tatapan Alfa mengolok Anton yang kalah karena tidak fokus itu. CK. Curang lo. Raung Anton. Anwar menggeplak kepala Anton. Lo juga sama. Balasnya. Anton kian kesal. Wah, pendukung macam apa yang gak bela? Lalu Anton memiting Anwar. Fiana tersenyum tanpa sadar melihat pertengkaran keduanya. Alfa menatap wajah Fiana dari samping lalu menjauh, membuat Fiana tersadar. Lanjut main gak? Kalau enggak kalian pulang aja. Alfa kini duduk di samping Fiana. Bukan di belakangnya lagi. Alfa ingin benar-benar bermain game. Ngantuk? Alfa bertanya datar. Dia bergiliran dengan Anwar. Jadi, hanya duduk santai di samping Fiana yang anteng sendiri ikut melihat. Fiana juga bingung harus melakukan apa mengingat masih ada Anton dan Anwar. Fiana menggeleng pelan walau tidak bisa ditutupi, kedua matanya sayu seperti menahan kantuk. Alfa meraih lengan Fiana agar ikut bersandar ke ranjang. Mereka duduk di karpet yang memang dekat dengan ranjang. Fiana menurut saja, dia berhimpitan dekat lalu Alfa rebahkan di pahanya. Fiana sontak ingin menolak tapi kepala dan bahunya ditahan. Fiana yang tegang pun perlahan mulai rileks. Kantuk perlahan mulai menyapa lagi. Fiana semakin nyaman saat Anton maupun Anwar acuh melihat posisinya. Giliran gue lagi, Alfa merebutnya. Fiana tetap terpejam walau Alfa bergerak jika sedang mengambil ini itu. Kantuknya yang berat, apalagi jika Alfa tidak bermain game kepalanya diusap-usap. Fiana tidak tahu lagi apa yang terjadi. Dia terlelap pulas.
Alfa menyerahkan stick game pada Anwar dan kembali mengusap rambut lembut Fiana dengan mata lurus pada game. Hajar. Licik bales licik. Kata Alfa pada Anwar agar melawan Anton si licik. Wah, gue diserang. Anton menendang paha Anwar pelan. Alfa menunduk sekilas, Fiana tetap terlelap tidak terganggu. Fiana membuka matanya saat merasakan hembusan nafas menggelitik lehernya. Yang pertama dia lihat itu langit-langit kamar. Artinya dia sedang tidur terlentang. Lalu nafas. Fiana menoleh perlahan. Alfa tengah terlelap memeluknya dengan wajah berada di lehernya. Fiana mengedarkan pandangannya. Tidak ada teman Alfa. Bahkan sekelilingnya gelap, hanya lampu tidur yang menyala. Fiana juga menatap pakaiannya yang sudah berganti gaun tidur corak Hello Kitty. Fiana menggeliat melepaskan jeratan Alfa. Namun Alfa mengeratkannya. Diam, tegurnya serak dan terdengar galak. Fiana pun diam, membiarkan bibir Alfa mengendus dan mengecupi lehernya ringan. Rasanya masih saja geli. Alfa membuka mata, mendongak lalu mengecup dagu Fiana. Kita turun makan malam, bisik Alfa serak lalu membantu Fiana agar duduk. Fiana mengerjap, merapikan rambutnya sendiri lalu turun mengikuti Alfa menuju tempat makan. Alfa. Aku. Ini pakaian tidur aku. Kamu yang ganti? Tanyanya mencicit ragu dan malu duluan. Alfa mengacak rambutnya yang kian tak beraturan. Khas bangun tidur, namun anehnya Alfa malah semakin terlihat cakep. Keduanya makan tanpa anggota keluarga, mereka telat 1 jam. Dengan terpaksa makan daripada malam nanti keroncongan. Sehabis itu keduanya kembali sibuk masing-masing. Membersihkan diri dan mulai tidur. Malam ini Alfa kembali membiarkan Fiana tidur. Mungkin besok dia akan menginginkannya mengingat besok malam minggu. Artinya libur. Fiana menoleh kaget saat memakai seragam. Alfa masuk begitu saja untuk buang air kecil. Dengan segera dia meraih handuk, menunggu Alfa dengan posisi memunggunginya. Fiana bersemu malu dan berdebar. Dia masih belum biasa. Bisa dibilang mereka baru 1 bulan bersama. Ngapain? Cepet, udah siang, galak Alfa seraya membenarkan celananya lalu melintasi Fiana. Iya. Fiana melirik Alfa yang sudah keluar lalu mulai memakai pakaiannya lagi dengan segera. Fiana keluar kamar mandi, Alfa terlihat duduk santai di pinggiran kasur. Terlihat sudah sangat siap. Melihat itu Fiana jadi terburu-buru tidak ingin membuat Alfa menunggu lama. Membuatnya agak ceroboh karena buku tugas tidak dia bawa. Udah? Fiana mengangguk dengan agak terengah. Dia menyesal tidak memasang alarm. Biasanya dia tidak akan kesiangan. Alfa meraih lengan Fiana, menuntunnya untuk meninggalkan kamar. Fiana menatap jemari Alfa yang menggenggamnya. Kenapa harus gandengan? Keduanya memutuskan untuk tidak sarapan, memilih sarapan di sekolah saja. Alfa menoleh ke belakang, menatap kaki Fiana yang terekspos. Dia usap hingga ke dalam roknya, membuat Fiana panik dan menahannya. Lo serius gak pakai celana pendek? Fiana lupa. Begini nih jika kesiangan, rasanya keteteran. Tidak fokus. Fiana lupa. Begini nih jika kesiangan, rasanya keteteran. Tidak fokus. Maaf. Benerin roknya, entar pulang lo naik taksi aja, putus Alfa lalu mengecup pipi Fiana tiba-tiba dan mulai melajukan motornya. Jika Fiana pulang bersamanya nanti, bisa saja saat naik ada yang melihat dalamannya. Mengingat bubaran bersama, Alfa selalu pulang lebih awal. Fiana bersemu malu dan merasa aneh. Kenapa Alfa menciumnya tiba-tiba? Oh astaga, jantungnya berdebar. Alfa perhatian ya, Via.
Putri tersenyum tipis nan polos. Melihat Alfa yang sedang berbincang dengan sopir taksi. Ya gitu, Fiana terlihat gelisah, Alfa terlihat berlebihan. Membuatnya merasa aneh dengan perhatian itu walau tampang Alfa galak. Sepupuku gak gitu, bahkan kakak aku. Putri terkekeh dengan manisnya. Terlihat senang jika Fiana ada yang sayang. Sahabatnya itu berhak bahagia. Fiana hanya tersenyum, tidak tahu harus merespon apa lalu senyumnya luntur saat Melati melintas dengan menatapnya tajam. Melati berlalu membuat Fiana kembali bernafas lega. Mau bareng, Put? Tanya Fiana. Emang boleh? Boleh dong, taksinya kan lewat rumah kamu dulu. Bentar, tanya Alfa dulu. Putri pun mengangguk hingga akhirnya mereka sampai di hadapan Alfa. Itu. Alfa, Putri boleh ikut? Alfa melirik Putri datar lalu mengangguk tanpa banyak tanya. Putri dipersilahkan masuk oleh Fiana. Alfa mendekat setelah Putri masuk. Fiana menatap jemari Alfa yang siaga agar dirinya tidak kejedot. Astaga, Fiana berdebar dibuatnya. Makasih, Fiana pun masuk dan Alfa menutup pintunya. Kok pulang naik taksi? Tanya Ayu setelah memeluk Fiana sekilas. Fiana jadi bingung menjelaskannya. Bibirnya yang hendak terbuka urung saat suara motor Alfa terdengar. Tuh, panjang umur. Ayu menatap anaknya yang kian tumbuh. Begitu tampan walau wajahnya dingin dan terlihat galak. Alfa mendekat, memeluk Ayu sekilas. Bunda mau arisan dulu ya, makan malam Mbak siapin nanti, Bunda kayaknya nemenin ayah lembur juga. Fiana mengangguk kecil, Alfa pun sama. Gih, istirahat. Alfa dan Fiana pun masuk. Seperti biasa, Fiana mengekor di belakang Alfa dengan gugup. Adaptasinya membutuhkan waktu yang cukup lama sepertinya. Keduanya masuk ke dalam kamar. Fiana merapihkan ranselnya, meraih ransel Alfa untuk dia simpan juga namun tangannya ditarik membuat dua ransel itu terjatuh. Fiana melotot saat detik selanjutnya dia yang terjatuh menimpa Alfa yang juga melemparkan diri ke kasur. Fiana mengerjap gugup. Dia bersitatap dengan kedua mata Alfa yang terlihat berbeda. Apa hari ini Alfa sedang ingin? Fiana hanya diam saat tubuhnya ditarik agar wajahnya mendekat, bahkan sangat dekat. Nafas keduanya saling menyapa. Melihat Alfa dari jarak dekat dan di bawahnya rasanya berdebar. Alfa begitu tampan, membuat Fiana tidak percaya diri. Bagaimana bisa sosok tampan seperti Alfa menjadi suaminya? Apa? Malu? Tanya Alfa dengan galak khasnya. Fiana menundukkan tatapannya, dia sungguh malu. Mana di atas tubuh Alfa? 5 menit, gue mau tidur nyenyak, beres futsal, capek. Alfa memeluk Fiana dengan mata terpejam. Fiana hanya diam pasrah, wajahnya kini menyamping menghadap leher Alfa yang berjakun. Hening memeluk mereka hingga Alfa benar-benar terlelap. Tidak, keduanya menjadi terlelap. Alfa kembali bangun, mengintip Fiana lalu mengubah posisi. Fiana tetap Alfa peluk bagai guling dan Fiana diam tidak terusik. Keduanya sama-sama lelah. Fiana yang menggunakan otaknya, Alfa yang menggunakan fisiknya. Kamar yang gelap menjadi pemandangan yang Alfa lihat saat membuka mata. Nafas seseorang menerpa lehernya yang ternyata posisi mereka tidak berubah. Alfa melepaskan pelukannya, mendudukkan tubuh lalu meregangkan leher. Rasanya tubuh pegal. Nanti selesai makan malam, dia akan meminta Fiana untuk memijitnya. Alfa turun dari kasur, mengabaikan Fiana yang menggeliat dan mulai bangun juga. Dia diam sebentar lalu beranjak untuk menyalakan lampu-lampu.
Tak lama Alfa pun keluar kamar, mendekati Fiana yang melamun. Terlihat sekali baru bangun tidur. Dengan spontan meraih dagunya lalu mengecup bibirnya hingga Fiana terkejut. Alfa keluar kamar begitu saja, dia ingin makan duluan. Fiana dengan tersipu bergegas ke kamar mandi untuk cuci muka, mengganti seragam dan menyusul Alfa untuk makan malam. Kok malah ikut tidur? Gumamnya sebal, jadi malu. Untung hanya tidur biasa. Fiana mengusap jantungnya yang terus berdebar aneh. Apa itu reaksi karena selama ini tidak berdekatan dengan lawan jenis? Fiana makan dengan tenang, seperti biasa, makannya sedikit sesuai porsi perutnya yang memang kecil. Alfa masih makan saat Fiana perlahan berhenti karena kenyang. Fiana pun memutuskan meraih anggur hanya 3 biji dan memakannya anteng sambil tak bosan melihat rumah yang begitu mewah. Fiana kembali merasa seperti mimpi bisa hidup di rumah sehebat ini. Dan lebih beruntungnya lagi keluarga Alfa tidak seperti kalangan orang kaya lainnya yang tidak menyentuh jajanan pinggiran. Selagi bersih, enak, mereka akan membelinya. Fiana sangat salut melihat kesederhanaan itu. Alfa sangat beruntung. Keduanya pun kembali ke kamar. Alfa duduk di ranjang dengan ponsel. Sedangkan Fiana duduk di meja belajar untuk membaca dan mengerjakan tugas sebentar dengan tentu saja atas izin Alfa. Hingga jam terus berputar dan tidak terasa keduanya menghabiskan waktu 1 jam lebih. Saatnya tidur, gue gak mau dengar suara buku lagi. Fiana dengan berat hati menutup semua buku dan langsung memasukkannya ke dalam tas. Dia tidak ingin dihukum lagi karena tidak membawa buku tugasnya. Fiana merangkak naik lalu masuk ke dalam selimut. Mencoba tidak gugup saat Alfa menguap tepat berada di sampingnya. Hening memeluk keduanya beberapa saat. Hingga Alfa tiba-tiba mengukungnya. Fiana jelas terhenyak. Alfa menatap wajah Fiana yang semakin pudar bekas jerawatnya. Dia belai garis wajah Fiana, terus menatapnya sampai Fiana salah tingkah dan berdebar. Alfa terlalu lekat mengamatinya sambil mengusapnya, Fiana mulai tidak percaya diri. Dia malu, apalagi jaraknya dekat. Alfa melihat itu. Bola mata yang tidak bisa diam dan terlihat tidak percaya diri. Lihat gue. Alfa mengusap bibir bawah Fiana dengan sebelah jempol tangannya. Fiana menatap gugup, mencoba fokus pada kedua mata Alfa yang tajam, menggelap, memancarkan aura dominan. Gue mau lo, boleh? Fiana kian berdebar. Ini pertama kalinya Alfa meminta izin. Biasanya akan galak terkesan memaksa. Tiba-tiba Fiana merasa senang. Di sini dia dihargai. Apa jika menolak tidak masalah? Suara lembut Alfa, tatapannya yang mengunci dan belayan di wajahnya membuat Fiana hanyut. Dia tidak bisa berpikir selain mengangguk pelan. Alfa pun perlahan mendekat, mengecup ringan kening, pipi, hidung dan terakhir bibirnya. Semua terasa lambat bagi Fiana, jantungnya kian berdebar. Hingga pada akhirnya Alfa mencium Fiana lembut, mencoba mengajaknya bermain dalam gairah yang tidak salah. Yang salah mereka yang belum menikah, tapi melakukannya hanya demi pembuktian cinta. Semoga para bucin itu segera disadarkan. Karena yang lebih indah dari pembuktian cinta adalah kesetiaan. Alfa menghampiri Putri yang berjalan memeluk buku, sepertinya hendak ke perpustakaan. Mana, Ana? Tanyanya to the point. Putri membenarkan kacamatanya setelah bergeser karena terkejut. Sekitarnya bahkan langsung berpusat pada dia dan Alfa. Ke toilet, gugupnya sampai 1 buku tergelincir. Alfa dan Putri refleks meraihnya kompak hingga tidak sengaja jemarinya saling bersentuhan. Hanya sedetik karena Alfa melepaskannya segera dengan terkejut. Rasanya seperti tersengat listrik. Putri hanya mengerjap kian gugup saat melihat reaksi Alfa. Apakah sejijik itu? Lagian hal tadi tidak sengaja.
Putri meraih bukunya lalu pamit, namun Alfa mencekalnya dan memekik. Alfa segera menarik tangannya lagi. Benar, rasanya seperti tersengat. Apa itu? Apa ini pengaruh kutukan juga? Ada apa? Putri jadi bingung melihat tingkah aneh Alfa. Enggak, lo pergi aja. Alfa membiarkan Putri pergi dengan kelegaan. Putri tidak bisa berduaan dengan Alfa, begitu canggung dan menegangkan. Apa itu tadi? Gumam Alfa lalu mencoba ke perempuan lain dan rasanya sama. Dia tersengat. Fiana menautkan alis melihat Alfa diam menatap tangannya di koridor yang dilewati oleh murid bahkan guru. Alfa, kenapa? Gumam Fiana dengan terus mengayunkan langkahnya. Fiana lega. Hari ini masih bisa membayar Melati dengan hasil menjual catatan di forum online. Lumayan, memberi catatan lalu mengisi soal rumit diberi uang jajan. Alfa? Panggil Fiana ragu. Alfa sontak mendongak lalu melirik tangan Fiana. Dia meraihnya, tidak ada sengatan apapun. Apa sungguh kutukan itu ada? Ikut gue. Setelah mereka pulang sekolah, Fiana kembali melirik Alfa yang diam menatap tangannya. Dengan perlahan dia mengintip, apa yang membuat Alfa berpikir selarut itu. Tidak ada apapun. Aku ke dapur ya, mau titip. Tanya Fiana pelan dan ragu khasnya. Alfa menoleh, menatap Fiana yang membenarkan kacamata cupunya. Bunda kapan pulang? Fiana mengerjap gugup. Mungkin bentar lagi, jawabnya ragu. Alfa menghela nafas panjang. Gue mau anggur aja. Putusnya lalu bersandar ke sofa dengan terlihat seperti memiliki beban. Fiana penasaran namun tidak bisa bertanya. Takut Alfa merasa terganggu. Aku ambilin. Fiana pun ke dapur, meminta pada Mbak yang sedang membereskan belanjaan bulanan. Satu lagi yang baru bagi Fiana. Banyaknya makanan saat Ayu beli untuk mingguan atau bulanan. Ini, Non. Makasih, Mbak. Fiana menerimanya lalu membawanya ke Alfa. Tak lupa Fiana membawa es krim kecil yang Ayu belikan untuknya. Ini. Alfa menerimanya dan Fiana kembali duduk di sampingnya, mulai membuka tutup es krim itu. Alfa juga mulai memakannya dengan santai, melirik Fiana sekilas lalu kembali menonton acara bola. Fiana juga ikut menonton walau kurang paham, hanya tahu materi dari pelajaran olahraga di sekolah. Enak. Alfa jadi tidak fokus saat melihat Fiana memakan es krim terlihat menikmatinya. Enak, mau diambilin? Alfa menggeleng, dia tidak terlalu suka. Jika mencicipi mungkin oke. Alfa menjejalkan pelan sebutir anggur ke mulut Fiana. Fiana mengernyit. Asem, gumamnya ingin melepeh namun takut Alfa jijik. Fiana tidak bisa memakan yang asam-asam. Alfa mengunyah santai, seolah asam itu seperti gula yang manis. Fiana sampai memuji Alfa hebat dalam hati. Enggak mau, asam. Cicit Fiana saat Alfa mendekatkan sebutir lagi ke bibirnya. Alfa memasukkannya ke dalam mulut tanpa memaksa Fiana. Dia kembali santai lalu menyimpannya di meja. Gue nyicip dikit. Gak jijik. Fiana menatap sendoknya yang hanya satu. Alfa tidak menjawab, dia meraih sendok kecil itu. Menyendok es krim lalu menyuapi Fiana agak kaget hingga bibirnya belepotan. Gak jijik? Buat apa jijik? Alfa membingkai wajah Fiana. Fiana meremas kaos di pinggang Alfa, nafasnya mulai memberat saat Alfa terus begitu. Mana tangannya mulai berkelana dengan usapan lembut dari bahu, punggung, pinggang, perut dan terus naik hingga berakhir membingkai lehernya. Suara deru mobil dan gerbang dibuka menyapa. Alfa sontak berhenti,
menyeka bibir Fiana lalu duduk santai seolah tidak terjadi apapun. Bahkan meraih anggurnya lagi. Fiana gugup di tempatnya, mencoba mengatur nafas seraya menyeka bibir dan membenarkan pakaian sekilas. Fiana mencoba makan es krim lagi walau terus terganggu oleh jejak gigitan-gigitan kecil di bibir bawahnya. Alfa tersenyum samar dalam diamnya sambil mengunyah. Fiana kenapa sesalah tingkah itu? Wajah paniknya terlihat lucu, menghibur. Sengatan, Vicky melepas kacamata bacanya dan mulai fokus pada anaknya. Iya, ya. Alfa menjelaskan semua yang terjadi baru-baru ini. Di mana dia tidak bisa menyentuh perempuan lain. Kecuali Fiana dan Ayu ibunya sendiri. Bahkan tantenya saja membuat Alfa merasakan sengatan itu. Apa Mbak Dukunnya ajak ke rumah? Vicky terlihat menimang. Kapan dia memiliki waktu kosong agar fokus pada penyembuhan anaknya dari kutukan aneh itu? Lebih jelasnya sih bagus, ya. Vicky mangut-mangut. Ayah atur jadwal dulu, gimana sekolah? Tanyanya mulai masuk ke perbincangan ringan, mumpung ada waktu. Aman. Fiana, bagaimana? Selalu aman, dia dapat nilai di atas 90, bahkan ada yang 100, jawabnya. Anak pintar, Vicky tersenyum bangga. Dia pantas mendapatkan hidup yang layak. Orang tuanya akan menyesal melepas anak seberharga itu. Lanjutnya, Alfa setuju. Dia tidak menyangka orang tua dengan tega meninggalkan bekas luka di tubuh anaknya. Alfa sampai berhenti di tengah jalan waktu itu saat melihat ada bekas jahitan cukup panjang. Dengan paksaan Alfa mendapatkan jawaban. Kata Fiana itu ke gores paku waktu dia dipukul. Kamu memperlakukannya baik kan? Ingat, dia istrimu, Al. Cinta tidak cinta harus tetap kamu hargai. Lo lama. Bentak Melati sambil menoyor Fiana lalu meraih uangnya kasar. Fiana mencoba tidak menggigil dikelilingi para perempuan tangguh itu. Maaf, cicitnya. Padahal Melati dulu baik. Apa karena pergaulan? Kenapa jadi berubah sangat kasar dan menakutkan? Mereka semua pergi setelah berhasil menumpahkan minuman berwarna ke seragam Fiana. Fiana jelas panik, segera membasuhnya namun tetap berbekas. Fiana menangis tanpa suara, terus mencucinya. Gak usah dicuci, gak akan bersih. Anwar muncul lalu menyampirkan jaket Alfa ke bahu Fiana. Anwar keluar lagi, dia harus memastikan Alfa tidak melewati batas mengingat Melati itu perempuan. Alfa tidak jadi melabrak Melati atas perintah Anton. Katanya Anton ingin menghukum pembuli itu dulu. Jika langsung dilabrak, dia tidak akan kapok dan bisa saja semakin menyakiti Fiana tanpa bisa mereka atasi. Di mana Fiana? Ke kelas, seragamnya kotor banget, jawab Anwar. Gampang, Alfa beliin yang baru nanti, pokoknya soal Melati gue yang urus.